Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita diberi kesempatan dan juga kemauan untuk melanjutkan kembali belajar tasrif mujaz, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tasrif istilahi untuk rumus 3A. Rumus 3A itu pakai pola atau pakai wazan fa'ala yaf'alu, if'al la taf'al. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pola fa'ila yaf'alu. Lalu kenapa tidak saya beri nama rumus khusus, rumus 3B misalnya? Itu saya rasa tidak perlu, karena fa'ila yaf'alu itu serupa dengan fa'ala yaf'alu, hanya berbeda pada fi'il madinya saja atau kata kerja lampaunya saja. Adapun sisanya mudhari, amr, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan isim zaman, isim makan, masdar mimnya itu sama semua. Makanya saya sebut kali ini adalah yang serupa dengan rumus 3A. Kemarin rumus 3A-nya kita punya di fi'il madinya fataha, kita artikan telah membuka. Pada fi'il mudhari'nya kita punya yaftahu, kita artikan sedang membuka atau akan membuka. Pada fi'il amrnya kita punya iftah, artinya bukalah. Pada fi'il nahyinya kita punya la taftah, kita artikan jangan buka. Pada masdarnya kita punya fathan, artinya pembukaan. Kemudian pada isim fa'ilnya kita punya fatihun, artinya yang membuka. Kemudian pada isim maf'ulnya kita punya maftuhun, yang kita artikan yang dibuka. Dan pada isim zaman, isim makan, dan masdar mim, masdar mimi, yang kita singkat dengan nama zamami, kita punya rumus maftahun. Maftahun artinya waktu membuka, tempat membuka atau pembukaan. Ya, kalau kita ulangi bacanya, maka kita akan baca fataha yaftahu, iftah la taftah. Fathan, fatihun, maftuhun, maftahun. Sekali lagi, fataha yaftahu, iftah la taftah. Fathan, fatihun, maftuhun, maftahun. Ya, yang serupa dengan ini kita ambil contoh kata tabi'a yatba'u, itba' la tatba'. Kebetulan tabi'a ini artinya adalah mengikuti. Jadi pola tabi'a yatba'u ini mengikuti polanya fataha yaftahu. Hanya berbeda pada kata kerja yang pertama saja. Dia tidak taba'a tapi tabi'a. Sisanya sama. Yaftahu yatba'u, iftah itba', la taftah la tatba'. Sama. Apalagi masdar, isim fa'il, dan seterusnya sama. Kita ulangi ya. Tabi'a yatba'u, itba' la tatba'. Kalau di atasnya fataha yaftahu, iftah la taftah. Hanya beda pada kata kerja yang pertama saja. Yang di atas fataha ikut wazan fa'ala, kalau tabi'a berarti ikut wazan fa'ila. Tapi fi'il mudhari dan seterusnya itu sama. Yatba'u, itba' la tatba'. Kemudian masdarnya itu taba'an secara asalnya, secara ikut kaidah ini berarti fathan fa'lan ya taba'an. Tapi untuk masdar ini kita memang harus buka kamus. Makanya saya tulis dengan warna merah biar menunjukkan bahwa si bagian masdar ini istimewa, harus kita buka kamus. Tidak semuanya sama dengan rumus ini fa'lan gitu. Banyak yang sama tapi beberapa itu berbeda. Contohnya ini masdarnya bukan taba'an tapi taba'an. Untuk isim fa'il, isim maf'ulnya sama, ikut pola fatihun, pola fa'ilun, jadi tabi'un. Maftuhun menjadi matbu'un, maftahun menjadi matba'un. Kita ulangi bacanya. Tabi'a yatba'u, itba' la tatba'.
taba'an, tabi'un, matbu'un, matba'un. Sekali lagi, tabi'a yatba'u, itba' la tatba', taba'an, tabi'un, matbu'un, matba'un. Tabi'a telah mengikuti, yatba'u sedang mengikuti atau akan mengikuti, itba' ikutilah, la tatba' jangan ikuti, taba'an pengikutan, kemudian tabi'un yang mengikuti, matbu'un yang diikuti, matba'un waktu mengikuti, tempat mengikuti atau pengikutan. Lalu apa saja contoh-contoh kata yang ikut pola ini, pola tabi'a yatba'u atau fa'ila yaf'alu? Saya kasih seperti biasa hanya 16 contoh. Tapi bukan berarti kata-kata yang ikut pola ini cuma ini. Mungkin masih banyak yang lainnya tapi tidak saya cantumkan supaya ini sesuai dengan jumlah kotak yang di atasnya saja. Jumlah kotak di atasnya kan 8. Jadi satu barisnya saya bikin 8. Nah, biar agak banyak dikit saya kasih 2 baris, jadilah 8 kali 2 16. Contoh katanya kita punya bakhila pelit, tabi'a mengikuti, ta'iba lelah, habito sia-sia, hafidho menjaga, hamida memuji, khasira merugi, robiha untung atau beruntung, rohima menyayangi, roghiba itu bisa suka bisa benci, tergantung kita kasih fi atau an. Kalau kita kasih fi artinya suka, kalau kita kasih an, roghiba an gitu artinya benci. Seperti sabda Nabi ya, faman roghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Kalau roghiba fi suka artinya. Kemudian kita punya sa'ima bosan, kita punya sahira begadang, kita punya syahida bersaksi, kita punya tomi'a rakus, kita juga punya la'ibah bermain, kita punya marido sakit. Ya, ini rumusnya sudah saya coba urutkan sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Jadi A saya nggak nemu, jadi saya mulai dari ba, bakhila, kemudian ta, tabi'a, fa-nya saya nggak nemu, jim nggak nemu, langsung ke ha, habito, kemudian setelah ha kita punya kha, khasira, kemudian setelah kha saya nyari dal, nggak muncul di pikiran saya, dal juga nggak ada, maka langsung ke ro, habis ro, biha gitu ya, terus zai saya nggak nemu juga, terus baru nemu lagi sin, saima, kemudian nemu lagi sya, syahida, so sama do, to sama so sama do nggak ada, nggak nemu saya, tomi'a baru ketemu to, do nya nggak ada, ain juga saya nggak nemu, fa nggak nemu, qaf nggak nemu, kaf nggak nemu, ketemu lagi la, la'iba, ketemu lagi ma, marido. Gitu ya. Itu cara mengetes Anda tuh sudah hafal berapa kosakata sih? Ya, caranya gitu. Urutkan sesuai huruf hijaiyah berapa kata yang Anda hafal. Dari kata ba misalnya, kata yang awalnya ba itu berapa yang Anda hafal. Caranya seperti itu tadi. Kita tasrif ya satu-satu. Semoga Anda masih punya semangat untuk mengikuti apa yang saya baca ya. Kita mulai dari bakhila. Bakhila yabkhalu, ibkhal la tabkhal. Bukhlan, bakhilun. Ini isim fa'ilnya kayaknya bakhilun gitu ya. Bakhilun, fa'ilun. Bakhilun, mabkhulun, mabkhulun. Jadi isim fa'ilnya juga kadang bentuknya istimewa, bentuknya fa'ilun. Tabi'ah ini sama seperti atas, jadi tidak usah kita baca, langsung ke ta'iba. Mirip ya, tabi'ah, ta'iba. Ta'iba yat'abu, it'ab la tat'ab, ta'ban, ta'ibun, mat'ubun, mat'abun. Kemudian habito, sia-sia, habito yahbatu, ihbat la tahbat, habton, habitun, mahbutun, mahbatun. Lalu kita punya hafidho, artinya menjaga atau menghafal. Hafidho yahfadu, ihfad la tahfad. Contohnya di hadis Nabi kepada Ibnu Abbas ya,
ihfadillah yahfadka gitu. Hifdun masdarnya, hafidun, mahfudun, mahfadun. Kita punya kata mahfadoh ya, itu tempat nyimpen duit, mihfadoh. Kemudian hamida, memuji. Hamida yahmadu, ihmad la tahmad. Hamdan, hamidun, mahmudun, mahmadun. Lalu kita punya khasira, merugi. Khasira yakhsaru, ikhsar la takhsar, khasaratan, khasirun, makhsurun, makhsarun. Lalu lawan dari merugi kita punya beruntung, robiha. Robiha yarbahu, irbah la tarbah, ribhan, robihun, marbuhun, marbahun. Kita punya selanjutnya rohima, menyayangi. Rohima yarhamu, irham la tarham, la tarham, jangan sayangi gitu ya. Ini ada kisahnya di kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Kemudian di situ ada sahabat-sahabat Rasulullah yang marah melihat itu. Nggak sopan sekali dia kok pipis di masjid. Hampir dihardik sama sahabat-sahabat Nabi. Tapi sama Nabi, biarin, jangan dihardik dulu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Akhirnya orang itu buang air kecil. Selesai buang air kecil baru dipanggil sama Nabi, dikasih tahu, sungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk hal semacam itu, bukan buat pipis, tapi untuk berzikir, mengingat Allah, untuk baca Al-Quran, untuk sholat dan semisalnya gitu. Maka melihat cara Nabi menegur dengan lembut seperti itu, dan melihat cara sahabat-sahabat Nabi yang hampir berbuat kasar kepadanya, maka orang Arab Badui ini berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Wahai Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, sayangi aku dan Muhammad, dan jangan kau sayangi yang selain kami. Maka Rasulullah tersenyum atau ketawa ya mendengar hal itu. Lalu Rasulullah mengatakan, laqad dayyaqtal wasi', sungguh kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Maksudnya rahmat Allah kan luas ya, tapi dia dibikin sempit, cuma suruh dikasih ke dirinya dan ke Nabi Muhammad saja. Nah, itu contoh rahimah yarhamu, irham la tarham ya. Kemudian masdarnya adalah rahmatan, rahimun, marhumun, marhamun. Lalu kita punya rogiba yarghabu, irghab la targhab. Kalau tidak ada fi atau annya, jadi cuma rogiba saja, bukan rogiba an atau rogiba fi, maka biasanya maknanya adalah menyukai. Rogiba yarghabu, irghab la targhab, rogbatan, roghibun, marghubun, marghubun. Kemudian kita punya sa'ima, bosan. Sa'ima yas'amu, is'am la tas'am, sa'amatan, sa'imun, mas'umun, mas'amun. Kalau masdarnya ada yang salah mohon dikoreksi ya, karena saya tidak cukup punya waktu untuk buka kamus satu-satu. Ini jadi berdasarkan feeling saja. Feeling saya sa'ima yas'amu ini masdarnya sa'amatan. Kemudian kita punya sahiro yasharu, ishar la tashar, saharon, sahirun, mashurun, masharun. Kita punya syahida bersaksi, syahida yashhadu, ishhad la tashhad, syahadatan, syahidun, mashhudun, mashhadun. Kita punya selanjutnya tomi'a yatma'u, rakus. Tomi'a yatma'u, itma' la tatma', tom'an, tomi'un, matmu'un, matma'un. Kita punya la'iba yal'bu, bermain. La'iba yal'abu, il'ab la tal'ab. La'iban, la'ibun, mal'ubun, mal'abun. Masdarnya la'iban. Wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ibun, gitu kan ya.
Kemudian terakhir kita punya marido, yamrodu, sakit. Suara saya ini sakit berulang-ulang rekaman karena sering salah. Marido yamrodu, imrod la tamrod, marodon, maridun, mamrudun, mamrodun. Jadi di sini isim fa'il istimewa ya. Maridun sama seperti bakhilun, maridun, bakhilun. Ya, alhamdulillah kita selesai pada contoh-contohnya. Kita lihat contoh pemakaian wazan ini di ayat Al-Quran. Alhamdulillah ini bisa saya carikan dari ayat Al-Quran semua. Untuk mengingatkan, maka wazan yang kita pakai sekarang adalah fa'ila ya alu, fa'ila yaf'alu, if'al la taf'al, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun. Contoh fi'il madinya fa'ila itu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 105, Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Di sini ada kata habitat yang saya garis bawahi. Artinya yang digaris bawahi juga sia-sia. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka. Sisa terjemahannya cari sendiri ya. Saya cukupkan sampai fahabitat a'maluhum, maka sia-sia amal mereka. Lanjut ke contoh fi'il mudhari'nya. Ini di surat Al-Ahzab ayat 32, Allah berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Ya. Yang di garis bawahnya adalah yatma'a. Untuk harokat akhirnya bisa berubah ya, seperti yang sudah saya sampaikan di muqaddimah. Jadi bisa yatma'a, yatma'u, yatma' disukun gitu juga bisa, tergantung posisinya. Yang pasti kita dalam mengikuti yatma', yaf'al. Artinya yatma' di sini bikin nafsu atau bangkit nafsunya. Tadi asal katanya tomi'a itu serakah ya, bisa diartikan bangkit nafsunya. Ini Allah berfirman, maka janganlah kamu tunduk melemah, lembutkan suara kamu dalam berbicara. Ini maksudnya istri-istri Nabi ya. Kalau ngobrol sama sahabat Nabi itu, menyampaikan sesuatu kepada sahabat-sahabat Nabi itu tidak boleh melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ini peringatan buat para akhwat, kalau nanya sama ustaz, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan ke ikhwan itu, jangan pakai suara yang lembut, kalau bisa pakai suara yang tegas. Latihan ngomong yang tegas itu gimana, karena laki-laki itu lemah sekali, mudah tergoda oleh suara akhwat yang mendayu-dayu atau serak-serak lemah gitu, bahaya. Jadi latihanlah bersuara yang berwibawa gitu ya. Sekali lagi syahidnya yatma, artinya bangkit nafsu, fi'il mudhari'. Kita lihat fi'il amarnya, contohnya dalam surat Al-Insyirah ayat 8, Allah berfirman, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kau berharap. Syahidnya irghab ya, raghiba yarghabu, irghab. Irghab artinya berharaplah. Jadi ya kita boleh terjemahkan begini, berharaplah hanya kepada Tuhanmu saja. Berharaplah hanya kepada Tuhanmu saja. Tapi diartikan panjangnya seperti ini, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kau berharap. Sama aja, nggak wajib seperti ini. Terjemahnya boleh bebas, yang penting artinya sama. Kita lihat contoh yang fi'il nahinya. Di surat Al-An'am ayat 150 Allah berfirman, fa in syahidu fala tashhad ma'ahum.
jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Ya, bahasa ringkasnya kita bilang kalau mereka bersaksi, kamu jangan ikut bersaksi. Kalau mereka bersaksi, kamu jangan bersaksi bersama mereka. Gitu. La tashhad artinya jangan bersaksi. Ini diartikan panjang di sini, jangan ikut pula memberikan kesaksian. Next. Contoh yang masdarnya di surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Syahidnya adalah kata rahmatan dan artinya rahmat, kasih sayang. Kita lihat contoh isim fa'il. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 23, Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini khasirin gitu ya, jadi fa'ilin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Syahidnya di sini kata khasir, artinya orang-orang yang merugi. Khasirin, orang yang rugi. Khasir kalau jamak menjadi khasirina. Ya, itu syahid isim fa'il. Kita lihat contoh pemakaian wazan untuk isim maf'ulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Buruj ayat 21 dan 22, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfudin. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Syahidnya kata mahfudin. Mahfudin artinya yang terjaga. Nah, tempat yang terjaga ini disebut dengan lauhun mahfud, lembaran yang terjaga. Lauh itu lembaran, mahfud terjaga. Next, terakhir yang contoh isim zaman, isim makan dan masdar mimnya. Di sini kita ambil contoh yang isim isim zaman ya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 37, fakhtalafal ahzabu min bainihim wa wailul lil ladzina kafaru min mashhadi yaumin 'adzim. Syahidnya di sini kata mashhadin. Artinya waktu menyaksikan. Dan mashhad bisa waktu menyaksikan, tempat menyaksikan atau persaksian gitu ya. Nah, di sini diambil yang waktu menyaksikan. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, golongan Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Ya, sekali lagi syahidnya adalah kata masyhadin yang artinya waktu menyaksikan. Ya, demikian contoh pemakaian wazan ini pada ayat-ayat Al-Quran. Next, insya Allah kita akan masuk ke rumus 3B, yang mana rumusnya adalah fa'ala yaf'ilu bi'idznillah ta'ala. Jadi sekali lagi saya review bahwa untuk rumus yang 3 huruf ini ada 3, ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ala yaf'ulu. Kita sudah selesaikan yang fa'ala yaf'alu. Selanjutnya akan kita pelajari yang fa'ala yaf'ilu bi'idznillah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa zadakum ilman nafi'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.